Wa tariqatun utawi tariqah iku akhdun ngalap bi ahwata kelawan kang luweh ngati-ngati kalwaroi kaya wirai ay wadzalika kalwara. Kalwara ini menjadi khobar dari mubtada mahdhuf. Wadzalika tay mengkono-mengkono akhdun bil ahwat iku kalwaroi kaya wirai ay wadzalika kainun kalwaroi. Wa azimatul lan azimah. Azimah ini diatofkan kepada akhwat. Wa azimatun dan azimah nemen-nemeni ay al-jiddu wa sabru alal amri asyaki al-nafsi al-mukhallif lihawaha. Di nemen-nemeni sejo kang kukuh. Karyadotin koyok riadoh. Karyadotin ini juga menjadi khobar mubtada mahdhuf ay wadzalika karyadotin, i'rabnya sama dengan kalwaro itu. Karyadotin koyok riadoh, geladi nafsu. Ada yang memberi makna ngajar nafsu, melatih nafsu. Mutabatilan halih wong kang jungkung ibadah. Mutabatilan halih wong kang jungkung ibadah. Ini menjadi hal dari fa'ilnya riyadhah. Kalau dijelaskan kariyadhatihi hala kaunihi mutabatilan. Jungkung itu mungqati'un ilallahi ta'ala bitarki ma yusghiluhu anhu. Jadi fokus kepada Allah dengan mengabaikan atau meninggalkan apapun yang mengganggu, yang mempengaruhi ibadahnya kepada Allah. Di dalam nazam ini Kiai Nadim ya musannif Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari itu menjelaskan bahwa torekoh itu adalah memilih atau mengambil dalam hal amal itu yang paling berhati-hati, sebagaimana wirai, dan juga harus ada unsur azimah. Azimah itu bersungguh-sungguh, tekad yang bulat, juga sabar. Sabar itu ya betah menghadapi, betah menjalaninya. Sebagaimana riyadhah. Riyadhah itu melatih nafsu, geladi nafsu, ngajar nafsu. Artinya tidak gampang atau tidak mudah menuruti kesenangan nafsunya. Mutabatilan ini unsur yang tidak bisa ditawar juga. Dia harus fokus, harus meninggalkan yang lain, karena tidak mungkin langkah perjalanannya dalam torekoh ini itu tanpa meninggalkan, meletakkan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang mengganggu dalam perjalanannya.
Kalau sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syariat itu sebagai kendaraannya, sebagaimana perahu, alat, atau pintu, maka torekoh ini adalah pengamalannya. Dan dalam beramal, itu memilih yang paling berhati-hati, disertai dengan kesungguhan, keseriusan, kesabaran, dan harus mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan suluknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam torekoh ini, seorang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah itu tidak memilih rukhsah, tidak memilih yang ringan-ringan, yang dispensasi, kemurahan, tapi dia memilih justru yang paling berhati-hati, sebagaimana wirai. Apa itu wirai? Kalau menurut Al-Qushairi, al-wara' tarkus syubhati. Wirai itu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Meninggalkan perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara yang belum jelas statusnya itu. Masih mirip-mirip ke sisi kanan, mirip-mirip ke sisi kiri, mirip-mirip halal, mirip-mirip haram. Nah, tidak atau belum jelas. Sebagian ulama memberikan definisi tentang syubhat ini dengan ma ikhtalafa fihil ulama kal khail. Yang dimaksud syubhat adalah sesuatu yang masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Sebagaimana kuda, fa innaha muharramatun inda Malik wa mubahatun inda ghairihi. Kuda itu kalau menurut Imam Malik itu tidak boleh dimakan. Itu haram dimakan. Tapi kalau menurut selainnya Imam Malik, kuda itu termasuk mubahah, yang boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Jadi ini statusnya, ini syubhat. Karena ada perbedaan ulama di dalam menetapkan hukum terhadap kuda ini. Itu definisi pertama. Kemudian ada lagi yang memberi definisi bahwa syubhat itu adalah al-makruh. Sesuatu yang makruh itulah yang syubhat. Dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Mawardi. Karena makruh itu aqobatun bainal halal wal haram. Jadi tangga yang berada tepat di tengah-tengah antara yang halal dan haram. Itu makruh. Jadi barang syubhat kalau menurut Al-Mawardi itu ya sesuatu yang makruh itu. Kemudian yang ketiga, ada yang memberikan definisi bahwa syubhat itu adalah muamalatul insan man fi mali syubhatun au man khalata malahu haramun. Muamalat, kerjasama, transaksi, berbisnis dengan orang yang di dalam hartanya itu ada unsur syubhat, atau muamalat, kerjasama, berbisnis, transaksi dengan orang yang hartanya itu bercampur dengan yang haram.
hartanya dicampuri barang haram. Itu syubhat. Maka perilaku wirai, ya, sikap wirai itu tidak mau bermuamalah dengan orang yang hartanya kondisinya seperti ini. Artinya ada subhatnya atau bercampur dengan haram. Ini definisi menurut Al-Khattabi. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan bahwa subhat itu adalah malam yarid fihi nasun minasyari bitahlilin wala tahrimin. Sesuatu yang tidak ada penjelasan secara teks, secara nas, tertulis dari syariat, dalam hal ini teks nas dari Allah, Al-Quran, maupun teks nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis beliau. Tidak ada penjelasan secara tekstual tertulis. Apa ini halal, apa haram. Tidak ada teks dari dari pembuat syariat, yaitu Allah atau Rasulullah, yang menjelaskan ini halal, ini haram. Dicontohkan nabatun ghairu ma'luf, tanaman liar, tanaman yang tidak dicondongi, tidak diminati oleh manusia untuk budidayakan, ditanam. Dan orang Arab belum mengerti walam ta'rifil Arab halwa mudir amlah. Orang Arab belum mengerti tanaman jenis ini berbahaya atau tidak. Ini yang syubhat. Dari berbagai definisi itu, kalau bisa disimpulkan bahwa syubhat itu memang sesuatu yang belum jelas, halal dan haramnya belum jelas statusnya. Maka perilaku orang salik, sikap salik orang yang berjalan menuju Allah, ketika menapaki ruang wilayah Thariqah ini, dia memilih untuk berhati-hati. Memilih berhati-hati sebagaimana sikap warok ini.